Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Tuban akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual praktek kucing dalam supervisi akademik. Saya Nurul Farida Yuliawati dari SDN Margorejo 1 Kecamatan Parengan di sini berperan sebagai observer. Dan teman saya Munawar dari SD Negeri Perumpang 3 Kecamatan Tumpang Kabupaten Tuban dalam hal ini akan berperan sebagai coach. Berikutnya Saya Sri Yatni dari SDN Sumur Jalak 2 Kecamatan Tumpang akan berperan sebagai kucing. demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Mun, ini saya mendengar jenengan akan mengadakan kucing kepada salah satu guru ya. oh dulu. Nah, sebelumnya saya akan mendiskusikan beberapa hal Pak Mun ya. Yang pertama, apa ini kira-kira rubrik penilaian yang akan digunakan Pak Mun untuk melaksanakan kucing kali ini? dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan alur peta, yang mana di situ ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian selanjutnya adalah rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Begitu kira-kira. Oh begitu Pak ya. Terus berikutnya, kompetensi apa ini yang rencananya akan Pak Mun kembangkan di dalam kegiatan kucing kali ini? Baik, menurut secara umum ada 3. Yang pertama tentang keadilan penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot pada kucing dalam kegiatan nanti. Itu menurut. Dari kompetensi inti tadi yang telah disampaikan Pak Mun, ini kompetensi yang lebih spesifik yang akan Pak Mun gunakan nanti yang mana Pak? Mengingat kondisi dan situasi, saya berencana lebih fokus pada kompetensi yang ketiga yang saya sebutkan tadi, yakni mengajukan pertanyaan berbobot dulu. Oh itu Pak ya. Dari kompetensi inti yang spesifik tadi, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Pak Mun sampaikan nanti apa? Dari kompetensi tadi, indikator ketercapaiannya adalah dengan menggunakan kata kunci yang disebutkan oleh coach, sehingga dari kata-kata tersebut saya bisa mengajukan pertanyaan ulang yang itu akan membangkitkan potensi yang ada pada diri coach dari keadaan di sekitarnya. Demikian menurut. Iya, begitu Pak Mun ya. Semoga nanti pelaksanaan kucingnya Pak Mun akan berjalan dengan lancar. Oke, sampai di sini dulu Pak Mun ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mun. Maaf saya mengganggu waktunya siang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani, ada apa? Mungkin ada sesuatu yang disadarkan nih. Oh iya, ada permasalahan di kelas saya Pak Mun. Ini. 2 orang murid saya ini, yang satu itu terlalu over. Oke. Akhirnya dia tidak disukai teman-temannya. Terus yang satunya terlalu diam, tidak pernah berbicara dengan temannya. Nah, 2 anak ini dia memiliki kekurangan dalam pembelajaran, itu sangat lambat Pak Mun. Jadi saya ingin membantu 2 anak ini, tetapi ketika saya membantu 2 anak ini, murid saya yang lain itu kelihatannya cemburu Pak Mun, dan gitu. dikira Iya. saya hanya memperhatikan 2 anak. Iya. Kira pilih kasih begitu. Ya. Kemudian menurut Bu Ani, apa yang diharapkan sih dari percakapan pertemuan kita kali ini, barangkali begitu? Iya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu Pak Mun.
sejauh ini Bu Ani, menurut Bu Ani apa yang menyebabkan murid Bu Ani seperti itu, khususnya dua tadi gitu? Iya, gini Pak Mun, yang satu itu saya tanyakan ke orang tuanya, kenapa dia hanya diam saja ketika bersama teman-temannya. Ternyata anak ini sering tidak masuk sekolah, sakit, ternyata sakitnya itu kejang-kejang Pak Mun. Oh iya. Nah, akhirnya kan dia memang punya keterbatasan. Jadi dia diajak berpikir agak keras itu agak sulit, dan alhamdulillah kejam-kejamnya itu tidak pernah di sekolah. Jadi saya kurang tahu kalau saya tidak tanya ke orang tuanya. Oh Ya, terus anak yang satunya lagi itu ayah dan ibunya itu bekerja Pak Mun. Nah, karena ayah dan ibunya bekerja, dia di rumah sendirian, jadi dibiarkan, kelihatannya anak ini dibiarkan saja, apa yang nggak ada yang istilahnya menjaga ketika dia di rumah. Jadi sehari-hari dia itu terus bermain saja, sehingga tugas-tugasnya itu sering tidak dikerjakan. Dia itu juga sangat istilahnya kayaknya suka mengganggu temannya gitu Pak Mun, terlalu aktif. Jadi kalau dua anak itu saya perhatikan, itu siswa-siswa saya yang lain itu cemburu. Kok Tova saja Bu, kok Elda saja Bu, seperti itu. Nah, saya akhirnya kan kebingungan gimana ini, jadi saya galau Pak. Oh begitu ya Bu Ani. Artinya Bu Ani sudah melakukan berbagai hal ya sebenarnya. Mungkin tetapi masih ada permasalahan yang intinya pada dua anak tadi begitu mungkin. Kira-kira misalnya Bu Ani, barangkali apa solusi dari Bu Ani atau mungkin ada rencana Bu Ani sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi khususnya dua anak tersebut Bu Ani? Iya Pak Mun, saya rencananya akan berbicara dengan ibu kepala sekolah, juga sharing dengan orang tuanya. Nah, saya akan memberikan jam khusus di luar pembelajaran untuk memberikan tambahan kepada dua anak ini, dan agar kebutuhan belajar murid-murid saya yang lain itu terpenuhi. Di samping itu nanti saya kayaknya ini perlu juga Pak Mun untuk mengadakan asesmen diagnosis bagaimana kebutuhan belajar murid saya agar mereka ini bisa berkembang potensinya. Nah, untuk menangani dua anak ini, selain saya berikan jam tambahan, juga saya akan menggunakan tutor sebaya, biar teman-temannya ini juga ikut istilahnya membantu dua anak ini agar mereka bisa tidak tertinggal jauh dari teman-temannya, begitu Pak Mun. Betul sekali Bu Ani, alhamdulillah. Saya yakin bila Bu Ani bisa menggunakan berbagai cara tadi, permasalahan ini akan selesai dan siswa tersebut tidak akan tertinggal jauh. Semoga saja apa yang jenengan rencanakan tadi bisa berhasil, begitu ya Bu Ani. Kemudian intinya begini Bu Ani, kira-kira rencana selanjutnya itu bagaimana Bu Ani kira-kira? Oh, rencana saya Pak, saya akan memprioritaskan kebutuhan belajar siswa saya dan akan lebih memperhatikan siswa-siswa saya. Saya akan membuat rancangan pembelajaran diferensiasi. Nah, sehingga nanti murid-murid saya itu bisa maksimal, motivasi belajarnya juga baik, hasil belajarnya nanti juga sesuai apa yang diharapkan oleh pihak sekolah, juga pihak orang tua. Karena kami di sekolah itu sudah dititipi amanah istilahnya oleh orang tua. Jadi kami harus menjaga amanah ini supaya kepercayaan para orang tua ke sekolah itu betul-betul baik Pak Mun. Ya Bu Ani, rencana yang sungguh bagus sekali Bu Ani, semoga berhasil gitu. Kemudian kira-kira apa sih komitmen Bu Ani terhadap rencana yang akan
jalankan ini? Iya Pak Mun, komitmen saya akan menciptakan kelas yang kondusif. Anak-anak bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang, mereka bisa saling menghormati, tidak ada lagi kecemburuan sosial. Mereka akan sama-sama belajar bagaimana mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, bagaimana mereka akan saling membantu, bagaimana mereka akan juga membuat nyaman teman yang lain, dan nantinya outputnya seperti hasil tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang sesuai dengan RPP yang saya buat gitu Pak Mun. Oke, Bu Ani. Mohon maaf, Bu Ani, selanjutnya begini mungkin. Kira-kira siapa yang akan mendukung rencana Bu Ani ini dari pihak sekolah barangkali? Oh iya, yang mendukung pertama itu Ibu Kepala Sekolah Pak Mun. Setelah Ibu Kepala Sekolah, saya juga ada partner, yaitu guru olahraga dan guru agama, supaya terjadi balance Pak Mun antara saya selaku guru kelas dengan guru olahraga, guru agama, dan kepala sekolah. Juga saya nanti akan mengkomunikasikan kepada orang tuanya bahwa saya akan memberi pelajaran tambahan, sehingga orang tua ini tahu, oh iya anak saya belum pulang jam segini, oh iya dia diberi tambahan pelajaran oleh bu gurunya. Nah, jadi mereka itu akan memberi kepercayaan penuh kepada kita bagaimana kita mendidik, membelajarkan putra-putri mereka dengan baik di sekolah. Alhamdulillah, semoga rencana Bu Ani ini bisa terlaksana dengan baik sehingga murid-murid Bu Ani tadi bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Ani. Demikian Bu Ani. Ya Pak Un, terima kasih Pak Afini, saya sudah mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Nah, begini Bu Ani, ya. Ini ngomong-ngomong saja sih, kira-kira dari percakapan kita ini mungkin bisa Bu Ani simpulkan apa yang Bu Ani dapatkan dari percakapan kita kali ini? Oh iya Pak Un, tadinya itu saya sempat ya gimana ya caranya, tapi dengan percakapan ini alhamdulillah saya sudah tertata mindset saya, bagaimana saya mengawal anak-anak saya, menuntun mereka menuju kebahagiaannya. Mereka bahagia ketika mereka berada di kelas bersama saya, mereka bahagia ketika mereka berada di kelas bersama teman-temannya. Mereka saya pastikan bisa belajar dengan baik, dengan kondusif. Sekali lagi terima kasih Pak Un pencerahannya. Sama-sama Bu Ani, semoga apa yang kita usahakan ini membawa keberkahan bagi anak didik kita, bagi lembaga kita. Ya. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Un. Assalamualaikum Pak Mun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Mun? Proses coachingnya tadi apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, proses coaching saya dengan Puji tadi ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya. Saya akan menanyakan beberapa hal Pak Mun ya terkait dengan proses coaching yang telah Pak Mun laksanakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Oh okay. Tadi saya sudah menerapkan alur Tirta. Indikator yang sudah tercapai itu sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Jadi juga ada identifikasi dan macam-macam itu sudah disampaikan oleh Koji. Alhamdulillah. Kemudian dari situ, dari kata-kata kunci yang dijawab oleh Koji itu, saya bisa bertanya. Kemudian menggali potensi Koji untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Demikian dulu. Iya. Memang betul apa yang disampaikan Pak Mun dan berdasarkan dari hasil yang saya observasi bahwa Pak Mun sudah mendengarkan dengan aktif, sudah hadir penuh dan sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga Coach
yaitu Bu Sriatni sudah bisa mengeluarkan potensinya secara penuh. Berikutnya Pak Mun yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa lagi ini yang ingin Pak Mun kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang sudah dilaksanakan Pak Mun tadi? Ya dulu saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif. Saya ingin saat menjadi coach nanti gaya komunikasi saya, bahasa tubuh saya, ataupun fokus saya ke coaching itu sudah sesuai, sudah benar apa belum? Nah itu akan menjadi fokus saya ke depan setelah apa yang saya lakukan ini, Bu Nurul. Iya, demikian Pak Mun ya. Terima kasih. Semoga lain waktu jika ada permasalahan Pak Mun bisa menjadi coach yang baik lagi. Terima kasih Bu Nurul, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.